Halo Sobat BMV dan para pendengar dimanapun kamu berada. Kembali lagi bersama kami dalam siaran Mimbar Agama Katolik, persembahan seksi komunikasi sosial Paroki BMV Katedral Bogor, bekerja sama dengan RRI Bogor. Bersama saya Cecilia, selama setengah jam ke depan, kita akan membicarakan berbagai hal menarik seputar Gereja Katolik. Sobat BMV dan para pendengar yang terkasih, Gereja Katolik itu kaya sekali dengan berbagai komunitas dan kelompok personal. Ada perkumpulan yang jomblo, perkumpulan yang suka berdoa, perkumpulan orang muda, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari Pukat. Apa sih Pukat itu? Dan apa aja ya yang dilakukan oleh mereka? Yuk langsung saja kita ulas bersama. Telah hadir bersama kita Ibu Monica Kusdianti sebagai Ketua Pukat Keuskupan Bogor dan Ibu Cecilia Angelina sebagai Wakil Ketua 2 Pukat Keuskupan Bogor. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Iya, selamat malam Ibu Lina. Selamat malam. Iya, apa kabar Ibu? Sehat? Sehat, terima kasih. Iya. Iya. Luar biasa. Puji Tuhan, Ibu Lina dan Ibu Monik sehat. Nah, Ibu, kan ini kita semua pada belum tahu nih ya Bu ya mengenai Pukat. Nah, boleh dong Bu, biar kita kenal, biar kita sayang, boleh dong Bu diperkenalkan Ibu Monik ini siapa sih dan jabatannya di Pukat itu sebagai apa? Dan nanti boleh gantian Ibu Lina ya. Lalu kesibukannya apa? Seperti itu, silahkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat malam Sobat BMV Katedral. Selamat malam semuanya dan para pendengar setia dari Radio Republik Indonesia Bogor dimanapun berada. Shalom, saya Monica Kusdianti. Terima kasih atas kesempatan ini. Salam kenal juga buat semuanya. Dan tadi dari Mbak Cile menanyakan kepada saya siapakah saya gitu ya. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri bahwa pada saat ini saya memang dipercaya untuk menjabat sebagai ketua dari Pukat di Keuskupan Bogor. Mungkin Pukat itu apa ya? Pukat itu adalah profesional dan usahawan Katolik di Keuskupan Bogor. Atau lebih dikenal disingkatnya adalah Pukat Bogor. Nah, betul. Jadi kesibukan saya itu dalam sehari-hari bisa ada dalam pelayanan. Saya memang dari dulu sejak SMP tuh sudah di lektor dan sampai sekarang. Dan juga sebagai pembina lektor, juga saya juga emosers dan juga sekarang lagi ikut kursus SEP ya. Jadi selain daripada pengurus Pukat Bogor, itu beberapa pelayanan yang sekarang saya sedang sibuk di dalam kegiatan pelayanan kategorial juga. Dan juga di dalam kerjaan saya sehari-hari, saya usaha di dalam food ingredient trading. Dan ini menjual bahan baku atau raw material itu ke pabrik-pabrik makanan. Itu seputaran dari saya. Oh iya, kesibukannya cukup padat juga ya Bu ya, tapi luar biasa sekali di sini menjadi ketua Pukat. Jadi semakin penasaran nih, boleh Ibu Lina memperkenalkan diri Ibu? Baik, nama saya Lina, saya ibu rumah tangga. Saya baru bergabung dengan Pukat semenjak awal Pukat diaktifkan kembali di bulan April 2022. Kesibukan saya saat ini saya membantu Ibu Monica di PT DSM. Selain itu, kegiatan lain yang saya ikut di kelompok alumni keluarga mahasiswa Katolik IPB sebagai pengurus, yaitu sebagai bendahara. Oh iya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Lina. Nah, Bu Monik, boleh dong Bu cerita sedikit nih Bu mengenai Pukat. Pukat tuh apa sih Bu?
Iya. Didirikannya kapan, terus ada cerita-cerita nggak Bu dari Pukat tersebut? Silakan Ibu, boleh? Oke, terima kasih. Jadi mungkin saya sendiri awalnya juga nggak tahu ya, apa sih itu Pukat gitu ya. Iya. Nah, setelah masuk, jadi saya mulai mempelajari sebenarnya apa sih awal mula sejarah Pukat tuh gimana. Jadi Pukat ini profesional dan usahawan Katolik sebenarnya diinisiasi oleh Ibu pasangan Pasutri ya, Ibu Magda dan Bapak Henry Nangoy yang berada di Surabaya, dan juga bersama pengusaha Katolik lainnya di Surabaya, mereka mengadakan malam penyegaran rohani. Nah, kemudian itu pada tahun 1987. Nah, kemudian pada April 1988 itu dilanjutkan para usahawan Katolik ini mendirikan Persekutuan Usahawan Katolik. Ya. Jadi kalau dilihat ya, bisa lihat dari logo Pukat yang di pojok nih, di pojok. Ya, di pojok. Nah, itu kan seperti Pukat ya. Nah, kita memang meneladan daripada para rasul. Sebetulnya menjala ikan, itu kan penjala ikan, menghasilkan ikan. Itu lebih ke duniawian ya. Dan para rasul itu berubah menjadi penjala manusia. Jadi bagaimana mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil. Nah, kemudian setelah berawal dari Surabaya, kemudian dibentuklah pukat-pukat lainnya, itu ke Malang, Keuskupan Agung Jakarta, biasa disingkat dengan KAJ, lalu juga Keuskupan Amboina, dan Keuskupan Makassar. Nah, setelah itu baru tahun 2013 itu ada resolusi dari Pukat Nasional. Jadi itu ingin membentuk pukat-pukat di keuskupan yang berada di Indonesia. Nah, itu termasuk juga Keuskupan Bogor. Nah, sekarang kita baru cerita ya tentang Pukat Bogor. Nah, sebenarnya Pukat Bogor ini kan merupakan ranting dari Pukat Nasional atau disingkatnya Pukatnas gitu ya. Nah, sekarang diketuai oleh Bapak Julius Yunus Teja dari Keuskupan Agung Makassar. Waktu itu Pukat Bogor itu diresmikannya atau dilantik oleh Bapak Uskup Monsinyur Paskalis Bruno Syukur OFM. Itu pada tahun 2015. Nah, waktu itu diketuainya oleh Ibu Tuti, ya Ibu Tuti Laswardi. Gitu. Nah, cuman waktu itu kan ada pandemik ya, Mbak. Jadi ada pandemi COVID-19. Jadi waktu itu kegiatan Pukat Bogor itu sempat terhenti gitu, gitu. Nah, jadi mulai mereda. Nah, baru pada tahun 2022 itu diinisiasi oleh Bapak Dominikus Agus Gunawan, singkatannya DAG. Biasanya orang-orang Keuskupan Bogor tuh kayaknya udah nggak asing deh, gitu ya. Oh iya, sering dengar namanya gitu ya. Ya. Iya. Jadi diinisiasi oleh Bapak Agus, lalu dibentuklah pengurus baru waktu itu. Dan kita juga bersyukur ya, puji Tuhan sekarang sudah punya Romo Moderator juga. Jadi Vikjen dari RD Yohanes Suparto. Jadi memang puji Tuhan Bapak Uskup sudah memberikan moderator kepada Pukat Bogor. Gitu. Nah, sesuai dengan moto Pukat Nasional, yaitu berakar, bertumbuh dan berbuah ya. Maka Pukat Bogor juga aktif kembali dan bercita-cita tujuannya menghadirkan kerajaan Allah, terutama bisa bermitra atau membantu khususnya yang menjadi kebutuhan di Keuskupan Bogor. Nah, jadi para profesional dan usahawan dari Bogor ini Katolik ya, memang harus Katolik. Nah, itu berkumpul dan kita berusaha menyatukan hati untuk bisa melakukan pelayanan di Pukat ini. Nah, saat ini anggota kami tuh ada sekitar 79 orang, Mbak.
Oh, banyak juga ya Bu ya? Ya puji Tuhan lah, mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli ya 5 bulan ya. Jadi sudah 79 orangan gitu. Jadi memang saat ini kita memang terus tuh Mbak menggalang terus anggota supaya kita juga banyak anggotanya dan kita menyatukan hati juga, semangat kebersamaan ya, untuk semangat melayani dan juga memberi. Ya tentunya kita dalam pelayanan tuh harus gembira ya dan sukacita. Itu yang kami tanamkan terus di Pukat Bogor ini. Iya, sangat luar biasa ya Bu Monik ya. 79 orang. Banyak sekali ya Bu ya untuk mencari orang-orangnya itu rekrutmen kah atau memang mereka tertarik sendiri gitu Bu untuk gabung ke Pukat Bu? Rata-rata sih memang pasti kita menghubungi juga dan kalau mereka tertarik mereka daftar. Tapi ada juga yang mungkin nanya-nanya daftar Pukat di mana nih gitu ya. Karena mungkin kita sudah mulai kedengeran gitu aktivitasnya. Jadi memang kita terus merangkul siapa yang mau masuk nih ke Pukat Bogor gitu. Nah Bu, kan tadi kan Ibu katakan mungkin banyaknya keanggotaan hari ini itu karena mungkin mulai terdengar gitu ya Bu suaranya, ada Pukat Bogor seperti itu. Kalau boleh tahu Bu, untuk saat ini memang kegiatan yang ada di Pukat itu apa aja Bu? Sampai bisa menarik perhatian 79 orang Bu. Silakan. Iya, ini pasti semuanya karya Allah ya pastinya ya. Betul. Jadi kalau nggak ada bantuan dari Tuhan, pasti kami juga nggak akan terbentuk sampai saat ini. Ya, jadi memang kegiatan-kegiatan kami itu pertama ya pastinya kita harus menguatkan spiritualnya kami juga ya. Jadi kami mengadakan misa Jumat pertama. Misa Jumat pertama itu setiap hari Jumat. Lalu setelah misa kami itu melakukan yang disebutnya kongsi. Kongsi itu adalah kongko santai. Wow, kongko santai luar biasa. Santai ya, jadi ya mungkin kayak kalau yang bro and sis yang masih muda-muda mah sering ya di kafe ngobrol-ngobrol gitu kan. Kalau kita abis jumper kita ngobrol, bagi sharing iman, sharing ilmu, sharing bisnis. Jadi kalau misalnya ada yang mau jualan juga boleh gitu. Jadi ada promosi-promosinya, kita berikan waktu untuk promosi gitu. Gitu sih. Selain itu Bu? Selain itu kita baru kemarin tuh, karena kita kan pasti ya belum saling mengenal ya sis ya, jadi belum mengenal lah. Jadi kita coba juga kemarin tuh tanggal 2 Juli ada gathering ya. Ada gathering itu di mana ya sis Lina waktu itu ya? Taman Doa Bumi Maria Sarang Para Rasul di Ciluar. Ya. Itu di Ciluar, Paroki Ciluar. Iya. Jadi kita melakukan gathering di sana gitu ya. Selain kita juga melakukan jalan salib, lalu kita ada acara kebersamaan dengan game-game supaya lebih akrab lagi, bondingnya lebih dekat lagi gitu. Oh iya. Kalau anak zaman sekarang kan bilangnya biar bonding ya Bu ya. Itu kayak healing juga loh, sis. Healing juga, jadi kegiatan kita hari-hari rutinitas gitu ya. Jadi dengan kita pakai game-game juga jalan salib itu paling nggak banyak manfaatnya juga. Iya, melepas penat gitu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi lebih rileks ya. Selain gathering ada lagi nggak Bu kegiatannya? Ada sih. Jadi kemarin itu kita memang masih dalam tahap kecil-kecilan gitu ya sis ya. Kita membantu satu siswa yang memang berminat masuk seminari Stella Maris. Kami coba membantu juga supaya siswa ini bisa meneruskan ke seminari Stella Maris gitu. Dari Keuskupan Bogor atau gimana Bu? Dari Keuskupan Bogor. Iya, seminari gitu. Stella Maris yang ada di Parung ya. Di Parung. Iya. Selain itu ada lagi Bu? Selain itu kita juga baru-baru ini nih dari awal Juli kita ikut. Jadi kita kan harus saling bantu juga antar pukat ya.
Jadi kita juga support Pukat KAJ. Mereka lagi mengadakan yang namanya tuh Run for You. Run for You. Run for You ini jadi sebenarnya kegiatan mencari dana, tapi dengan kita berolahraga, apakah itu jalan, lari atau bersepeda gitu. Iya. Jadi bagi bro and sis, teman-teman, bapak ibu semuanya kalau mau dukung Pukat Bogor, kita ada di tim yang dengan angka 102. Jadi Run for You. Jadi siapa tahu masih ada donatur ya yang bisa membuat kita membantu juga ke ODGJ, yaitu orang dalam gangguan jiwa. Iya. Luar biasa ya Bu ya. Ternyata memang acaranya dan kegiatan-kegiatannya cukup padat, dan saya sebagai yang masih junior mungkin ya Bu ya, sangat tertarik gitu Bu untuk melihat kegiatan-kegiatan yang ada di Pukat ini. Kan untuk Pukat ini nggak harus yang senior-senior kan ya Bu ya, boleh untuk anak muda juga ya Bu ya? Iya, justru kita nih ingin sekali yang muda-muda ini bergabung. Karena kan gabungan antara yang istilahnya senior lah ya, warga senior tuh daripada lansia kan mendingan warga senior kan lebih lebih keren gitu loh ya. Kita juga pingin sekali ada yang muda-muda masuk, karena menurut kami tuh mix antara muda dan senior itu sangat bagus, bisa lebih mantep lagi. Iya benar. Karena kan umumnya kalau warga senior kan gaptek kan. Nah kalau di mix sama yang muda, pasti kita akan lebih lengkap dan lebih kuat lagi. Oh, berarti memang di Pukat ini ada tujuan untuk berdinamika antara yang muda dan yang senior, seperti itu ya Bu ya? Betul. Nah Bu, kemarin dengar-dengar katanya ikut Konvenas di Makassar ya Bu ya? Kira-kira ada pengalaman yang menarik gak Bu yang bisa dibagikan kepada para pendengar dan Sobat PMV Bu? Ada, mungkin Sislina bisa bantu, mungkin Sislina. Iya. Iya. Tanggal 29 dan 30 Mei kita ikut ke Makassar. Jadi saya, Ibu Monica, Pak Agus, dan Sekretaris Ibu Erlina, kami ikut Konvenas keempat di Kota Makassar, di Kota Daeng. Nah, yang sangat menarik dari Konvenas tersebut itu adalah kita berkenalan dulu dengan pukat-pukat seluruh keuskupan yang hadir. Kemudian acara Konvenas tersebut dibukanya dengan tarian rampak gendang khas Makassar. Wah, itu sangat menarik sekali, dan banyak sekali yang yang merasa aduh ini belum pernah nih, karena kan di daerah Sulawesi ya, di bumi Makassar ya, dan benar-benar khas daerah tersebut. Lalu kita juga diundang untuk berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Makassar. Di sana kita sempat ya dijamu lah oleh mereka dengan makanan khas. Kemudian kita saling bersilaturahmi dengan perwakilan dari Pak Wali Kota. Nah, yang paling menarik dari Konvenas keempat ini adalah pada penghujung acara kita diajak untuk mengunjungi seminari menengah. Jadi di Kota Makassar, di daerah Marisol, itu ada seminari menengah Petrus Claver. Nah, yang menyentuh hati, seminari menengah tersebut sudah menghasilkan 2 orang Bapak Uskup. Oh, ya, luar biasa. Luar biasa. Jadi 2 orang Bapak Uskup itu, mereka orang-orang asli dari Sulawesi Selatan, yaitu Monsinyur John Likuada, yang saat ini menjadi Bapak Uskup di Makassar, Keuskupan Agung Makassar. Yang kedua, Bapak Monsinyur Petrus Bodeng Timang. Beliau Bapak Uskup di Samarinda. Gitu. Kemudian, kita kunjungi anak-anak seminari yang pada waktu itu ikut juga gitu ya, mendengarkan seminar yang diadakan oleh Romo Bayu, yaitu tentang panggilan imamku dan imanku gitu ya. Nah, di situ kita lihat ya, sangat menyentuh juga betapa anak-anak itu ya, anak-anak seminari menengah
mereka tuh berasal dari banyak kota gitu di daerah Sulawesi. Nah, mereka begitu antusias dan panggilannya terlihat begitu subur. Nah, seminari menengah itu juga mereka dibantu oleh Yayasan Sahabat Seminari untuk menunjang perbaikan gedung, misalnya perbaikan dapur. Karena seminari ini merupakan seminari yang sudah lama juga ya. Dia mirip dengan seminari Stella Maris yang di Bogor gitu ya. Jadi banyak hal yang harus diperbaiki dan itu ditunjang oleh Yayasan Sahabat Seminari. Nah, di sana Pukat juga berpartisipasi untuk membantu Yayasan Sahabat Seminari tersebut. Nah, dari kunjungan itu ya, itu memberikan inspirasi sekali bahwa betapa kita juga perlu untuk berperan aktif untuk mendukung panggilan imam di keuskupan, diantaranya dengan membantu seminari, kemudian juga mungkin dengan memberikan, yang tadi Bu Monik udah cerita ya, bantuan kepada seminari di Stella Maris pada salah satu anak yang berminat. Mungkin kita juga mendukung mereka, memotivasi mereka supaya panggilannya dikuatkan. Nah, itu Mbak Cile, oleh-oleh yang menarik sekali yang kami dapat dari Makassar. Iya, luar biasa sekali ya, bisa langsung datang ke seminari menengahnya, itu pengalaman yang sangat luar biasa pasti ya Bu Lina ya. Kapan-kapan bolehlah ajak saya. Silakan bergabung dulu di Pukat. Iya, ayo mari sobat mendengar dan sobat BMV, boleh silakan langsung ke Pukat. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Ibu Monik mengenai siapa aja yang boleh bergabung. Nah, Bu, boleh dong Bu dijelaskan lagi, ditegaskan lagi, siapa saja sih Bu yang boleh bergabung ke Pukat Bogor ini, Bu? Silahkan. Oke, terima kasih. Jadi bagi Bapak Ibu, Bro and Sis ya yang berada di Kota Bogor, mari bergabung dengan profesional dan usahawan Katolik Keuskupan Bogor. Tentunya persyaratannya yang pertama pasti beragama Katolik, ya kan? Kedua, warga negara Indonesia. Kemudian pasti tinggalnya di paroki Keuskupan Bogor. Ya, jadi bukan di Bogor saja, tapi di paroki seluruh paroki yang ada di Keuskupan Bogor. Lalu umur minimal 20 tahun. Ya, jadi silakan merapat ke Pukat dan kita tuh bisa mendaftarkan bisa via saya, Monika, nanti ada nomor HP-nya mungkin nanti akan diberikan ya. Kemudian Ibu Lina, kemudian Sis Erlinia dan Sis Yanti dan juga Pak Julius juga nanti kami ada nomor-nomor HP-nya. Kemudian juga kami juga ada Google Form. Jadi kalau misalnya mau online juga bisa. Jadi ya, jadi nanti tertera ya mungkin nanti di bawah ini. Jadi kami mengajak, mari kita gabung, mari kita bersama-sama melakukan pelayanan kepada Tuhan di Pukat Bogor ini. Jadi ditunggu sekali. Jadi kami ada pasti terus menggalang anggota. Jadi kami sangat senang apabila Bro and Sis, Bapak Ibu mau gabung dengan kami. Iya, baik. Terima kasih Bu Monik, sangat tertarik ya saya gitu untuk bisa ikut ambil bagian dalam Pukat ini. Semoga sobat pendengar dan sobat BMV semua di sini juga tertarik untuk bisa bergabung di Pukat ini. Nah, boleh dong Ibu Monik dan Ibu Lina nih terakhir nih, boleh tahu dong harapan untuk Pukat dan umat Keuskupan Bogor itu apa sih? Boleh dimulai dari Ibu Lina? Harapannya adalah semoga Pukat Bogor yang saat ini baru aktif kembali diberi sentuhan curahan Roh Kudus, sehingga dengan api yang menyemangati kita mampu untuk bersama-sama menghadirkan kerajaan Allah melalui karya yang nyata, terutama di Keuskupan Bogor untuk kemuliaan Tuhan. Saya rasa itu. Oh iya, kalau dari Ibu Monik nih, selaku ketua nih, kira-kira harapan untuk Pukat dan umat Keuskupan Bogor ini apa Ibu? Jadi kalau untuk harapan Pukat Bogor, tadi sudah diwakili oleh Sis Lina ya, dan
buat saya untuk umat Keuskupan Bogor, harapannya dengan kehadiran Pukat Bogor, umat dapat merasakan kehadiran kita, dan juga kami sangat berharap untuk bergabung menjadi anggota Pukat Bogor. Bersama-sama kita melayani, tentunya yang kita selalu camkan adalah dengan hati yang semangat melayani, juga semangat memberi, dan jangan lupa dengan hati yang sukacita dan gembira, ya. Jadi kita melakukan pelayanan jangan terpaksa, tapi usahakan kita selalu sukacita. Iya, betul sekali. Karena kalau misalnya kita juga sukacita, terhadap sesama juga vibe-nya sukacita ya Bu ya, seperti itu. Iya, baik. Komunitas profesional dan usahawan Katolik yang hendak menjadi persekutuan iman Katolik ini tempat bertumbuhnya spiritualitas Kristiani para anggota yang menjadi dasar dan kemampuan untuk berbagi anugerah demi kemanusiaan. Anggota Pukat menjalankan kehidupan sebagai warga negara di tengah masyarakat. Maka menjadi pekerja atau profesional atau usahawan adalah sebuah pilihan hidup. Seperti itu ya Bu ya. Namun kita sebagai orang Katolik nih Bu, mengimaninya sebagai panggilan hidup karena ada peran Tuhan di dalamnya. Seperti itu. Maka dari itu, dengan kehadiran Pukat Bogor, harapannya nih Sobat BMV dan para pendengar dapat bergabung menjadi anggota Pukat, bersama-sama melayani dengan hati yang gembira dan penuh sukacita. Seperti itu. Iya. Baik, Ibu Monik dan Ibu Lina, akhirnya waktu juga nih yang harus memisahkan kita dari Sobat BMV bersama para pendengar. Terima kasih Ibu sudah bersedia mampir di siaran ini. Terima kasih juga. Terima kasih juga, dan Tuhan memberkati ya. Iya, jangan kapok dan bosan ya Bu untuk mampir, nanti kalau ada kesempatan lagi kita bisa bertemu lagi seperti itu. Selamat berkarya dan jaga kesehatan selalu. Salam untuk teman-teman Pukat semuanya. Amin, terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Ya. Demikian siaran Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi di minggu depan dalam saluran, kanal, dan waktu yang sama. Salam sehat, Tuhan memberkati.